Pertanyaan, apakah benar meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada zina, judi, mabuk, dan lain-lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kami Al-Fakir Mu'alim menjawab pertanyaan, apakah benar meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada zina, mabuk, mencuri, dan lain-lain? Mari kita simak dulu penjelasan para ulama tentang kaidah fikih, qaidah al-fikih. Tarkul wajibati akbaru dzamban wa asyaddu fasadan min fi'lil muharramati. Artinya, tarkul wajibati bermula meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akbaru yaitu lebih besar, dzamban berupa dosanya. Wa asyaddu fasadan dan lebih dahsyat berupa kerusakannya. Min fi'lil muharramati daripada mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Jadi ini rumus kaidah nih, kaidah nahwu, kaidah fikih. Meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar dan kerusakannya lebih dahsyat daripada mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Wal amthilatu fi hadhil qa'idati, bermula contoh-contoh di dalam kaidah ini, minha yaitu sebagiannya, contohnya adalah al-imanu billahi wajibun. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wajibun yaitu wajib. Iman kepada Allah itu wajib atau tidak? Wajib kan? Wajib. Faman tarokal imana billahi faqad kafara. Maka bermula siapa saja yang telah meninggalkan oleh diaman al-imana kepada keimanan, billahi kepada Allah, faqad kafara, maka sungguh telah kafir oleh diaman. Karena iman itu wajib, meninggalkan keimanan berarti kafir. Wal kufru akbarud dunubi, bermula kekafiran yaitu sebesar-besarnya dosa. Wa yukhlitu sahibahu finnari, dan mengekalkan pemilik kekufuran itu di dalam neraka selama-lamanya. Jadi sudah paham kan? Iman kepada Allah itu wajib. Meninggalkan keimanan berarti kafir. Sedangkan kafir itu adalah sebesar-besarnya dosa dan mampu mengekalkan pemilik kekafiran itu di dalam neraka selama-lamanya. Ini contoh pertama. Wa minha, dan yaitu sebagian dari contoh-contoh yang kedua, qissatu iblis laknatullahi alaih, yaitu kisahnya iblis laknatullah alaih, wa Adam alaihi salatu wassalam, dan kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Taraka iblis wajiban, telah meninggalkan iblisu oleh iblis wajiban pada suatu kewajiban. Lianna Allah amarahu ayyasjuda li Adam, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah perintah kepada iblis ayyasjuda li Adam, agar iblis bersujud tunduk kepada Nabi Adam. Wa fa'ala Adamu muharraman, dan telah mengerjakan Adamu oleh Adam muharraman pada suatu keharaman. Lianna Allah nahahu 'ani syajarati, karena sesungguhnya Allah yaitu telah melarang oleh Allah kepada Nabi Adam 'ani syajarati, dari mendekati pohon khuldi. Fataballahu 'ala Adam, lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Walam yatub 'ala iblisa, dan Allah tidak menerima taubatnya iblis laknatullah alaih. Maksudnya bagaimana? Kan iblis itu kan diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Perintah Allah itu wajib. Kemudian iblis enggak mau meninggalkan kewajiban. Maka ternyata yang meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar dan bahayanya lebih dahsyat. Wa minha, dan yaitu sebagiannya lagi, contohnya thalabul ilmi wajibun. Mencari ilmu wajibun, yaitu wajib. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Faman tarakahu faqad jahila. Lalu barang siapa yang meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, faqad jahila, maka sungguh telah jadi bodoh. Jadi bodohlah oleh orang yang meninggalkan ilmu, meninggalkan menuntut ilmu itu. Wal jahlu yajurru ila anwa'il ma'asi wal muharramati.
Sedangkan kebodohan itu yajurru, yaitu mampu menyeret ila anwa'il ma'asi, kepada berbagai macam kemaksiatan, wal muharramati, dan berbagai macam keharaman. Ini yang paling banyak ini. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, maka dia bodoh. Kebodohan itu mampu menyeret kepada berbagai macam kemaksiatan dan keharaman. Naudzubillah min dzalik. Wa amma man fa'ala zina aw syaribal khamra aw akala riba aw saraqa wa huwa mu'minun billahi wahdahu la syarikalah faqad salima minal khuludi fin nari. Adapun orang yang mengerjakan perbuatan zina atau minum khamr atau makan riba atau mencuri, wa huwa mu'minun billahi wahdahu la syarikalah, sedangkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Faqad salima, maka sungguh telah selamat oleh dia minal khuludi, daripada kekal finnari, di dalam neraka. Artinya bahwa walaupun orang itu zina, minum khamr, makan riba, mencuri, tapi dia beriman, tidak kafir, maka dia masih selamat dari kekal di dalam neraka. Walaupun toh dia juga kemungkinan disiksa di dalam neraka, tetapi tidak kekal selama-lamanya. Artinya masih mending gitu loh. Jadi ini antara dosa-dosa besar kita bandingkan, begitu maksudnya. Jadi meninggalkan sholat juga dosa besar, melakukan zina juga besar, kemudian minum khamr juga dosa besar, mencuri juga dosa besar. Ini sama-sama dosa besar, disuruh membandingkan. Kalau kita sudah mengetahui tentang kaidah-kaidah fikih ini, meninggalkan kewajiban, yaitu dosanya lebih besar dan kerusakannya lebih dahsyat daripada mengerjakan suatu hal yang haram. Mengerjakan suatu hal yang haram itu maksiat, dosa-dosa. Meninggalkan kewajiban maksiat. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban itu maksiat, dia sudah berlaku kemaksiatan. Tetapi kadang-kadang orang nggak sadar nih, nggak sholat duhur santai saja, itu maksiat, dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban itu maksiat, cuman kan orang nggak tahu. Lah ini sebenarnya tambah dosanya double. Berbeda dengan orang misalnya nih minum khamr, kelihatan tuh kan dia maksiat, dosa kelihatan, dan yang melakukan sadar, orang lain melihatnya juga tahu kalau dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban sholat, itu kadang-kadang orangnya nggak sadar kalau dia melakukan kemaksiatan dan dosa besar. Ini naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu perhatikanlah kesimpulannya berikut ini. Meninggalkan sholat adalah maksiat dan dosa besar. Demikian pula zina, mabuk, dan mencuri juga maksiat dan dosa besar. Jika sama-sama maksiat dan dosa besar dibandingkan, maka meninggalkan sholat adalah lebih besar dosanya. Karena mengerjakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika meninggalkan sholat, maka akan menambah kekejian dan kemungkaran yang semakin besar. Inilah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.